Saya diundang oleh sahabat-sahabat kita untuk diskusi dan saya akan menyampaikan latar belakang mengapa saya memeluk Islam. Awalnya saya adalah seorang pelayan dalam kekristenan. Saya adalah seorang pendeta, memiliki jemaat, dan selain itu juga saya ASN. Saya merasa bangga pada saat ini saya telah memeluk Islam. Awal pertama saya seorang pemerhati, cinta perbedaan, serta belajar tentang Islam. Saya pernah menjadi dosen Islamologi untuk mengembangkan profesi itu. Saya juga belajar bahasa Arab dan saya mencoba membaca Al-Quran itu. Walaupun keterbatasan itu nyata, tapi saya tetap mencoba membaca Al-Quran itu dari juz 1 sampai 30 dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lalu saya membanding-bandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Saya temui ada sesuatu yang spesial pada Al-Quran itu. Bukan berarti saya meremehkan atau mengabaikan kitab suci Bible itu. Bukan. Namun saya temui Yesus Kristus itu. Jadi saya masuk Islam karena saya taat kepada perkataan Yesus itu sendiri. Seperti pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Yesus mengungkapkan sesembahan satu-satunya adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu mengajarkan kepada umatnya bahwa di bawah kolong langit ini, bahkan di sorga, hanya ada satu Allah yang disembah. Selanjutnya, Yesus menyatakan bahwa dia adalah utusan. Berarti dia adalah nabi. Cross check. Dan ini juga diungkapkan dalam Al-Quran. Batalah iman seorang muslim jika tidak mempercayai Isa Al-Masih. Lalu selanjutnya, Isa Al-Masih mengungkapkan, aku datang ke dunia tidak akan merombak Taurat. Dan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat kita muslim. Yang ketiga, Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya membasuh kaki. Dan Yesus menganjurkan untuk dilakukan searah dengan perjanjian lama. Harus membasuh tangan. Nah, ini untuk maju pada suasana ibadah. Keempat, Yesus mengajarkan pada Matius 26 cara berdoa yang benar. Sujud, lalu murid-muridnya berada pada bagian belakang. Hal ini dilakukan oleh sahabat-sahabat kita muslim. Jadi saya hanya mengikuti arah di mana Yesus berada dan mengajarkan hal yang benar. Selanjutnya, Yesus Kristus setiap kali masuk pada suasana atau berkunjung ke rumah-rumah, selalu dia mengucapkan salam atau assalamualaikum. Dan dalam kitab suci diajarkan untuk menyebutkan insya Allah. Segala sesuatu biar berasal dari dia, kehendak dia. Hal ini juga dilakukan oleh orang-orang muslim. Dan Yesus disunat, sahabat kita muslim juga melakukan itu. Lalu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini dalam kalender Yahudi 30 hari. Dan itu dilakukan oleh muslim. Lalu Yesus berdoa berbahasa Aramaik. Dalam era sekarang bahasa Aramaik berkembang menjadi bahasa Arab. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Murid-murid Tuhan termasuk 120 murid digerakkan oleh Kudus berbahasa Arab. Salah satu bahasa digerakkan itu bahasa Arab. Lalu saya yakin bahwa apa yang dikomunikasikan atau bahasa yang dipakai oleh manusia pertama Adam dan Hawa, saya yakini itu adalah bahasa Aramaik, yakni bahasa Arab. Dan sama yang dipakai oleh Abraham, Musa, saya pikir juga itu bahasa Aramaik yang berkembang menjadi bahasa Arab. Kalau kita tarik benang kehidupan secara regenerasi, maka ketemu penyembahannya orang-orang muslim itu berbahasa Arab. Selanjutnya juga, dalam Bible itu diungkapkan
hendaklah kamu berketopong keselamatan. Itu hanya helmet, penutup kepala. Dan Yesus juga ketika masuk ibadah membungkus kepalanya. Nah, kepala itu memiliki sesuatu yang penting, perlu kita lindungi. Mata, hidung, telinga, perlu dilindungi. Dan saya memperhatikan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat kita muslim. Yang terakhir, Yesus mengandalkan Allah. Sahabat-sahabatku muslim kalau berdoa dalam nama Allah, bismillah. Ini menunjukkan bahwa hati kita konsentrasi dengan Allah sebagai sesembahan. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan saya tertarik hati saya untuk masuk Islam, bukan oleh karena dorongan orang lain, tetapi saya hanya melakukan kehendak Yesus Kristus. Lalu yang kedua, masalah spiritual. Saya teringat suatu kesaksian besar, Safarudin Kafilah, lahir 1993, yang disebut bocah ajaib. Di usia 4 bulan, dia mengucapkan sesuatu yang aneh bagi orang tuanya. Lalu ada seorang pastor dipanggil orang tuanya untuk mendoakan Safarudin Kafilah. Are you Jesus Christ? No, I'm created by God. God the same God who created Jesus. Bukan, aku ini adalah Allah. Allah yang sama yang menciptakan Yesus Kristus. Nah, di usia 5 tahun beliau dapat berceramah dengan bermacam-macam bahasa dan memuslimkan ribuan orang di Afrika. Nah, ini satu kesaksian bahwa Muslim itu adalah benar. Muslim itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan standar menciptakan umatnya dekat dengan Dia. Adapun keinginan saya untuk masuk Islam, untuk meningkatkan kedewasaan rohani saya. Seperti kebiasaan saya sebagai pendeta, harus khotbah di mana-mana. Di gereja saya harus khotbah setiap minggu sekali, memimpin jemaat, dan saya dipanggil. Ini Pak Dance secara prinsipilnya gitu, yang mengetuk sehingga bisa ke sini. Mohon izin kalau boleh bertanya, kira-kira yang mana ya Pak? Iya. Yang mengetuk sampai menyentuh hati yang paling dalam, sehingga Bapak mengambil keputusan finishing untuk menjadi mualaf. Ya, saya temui dari Bible itu sendiri bahwa Sang Pencipta itu bernama Allah. Berdasarkan Amos 5 ayatnya yang terakhir. Lalu hanya Al-Quran itu yang menyebutkan nama sesembahan satu-satunya itu adalah Allah. Dan yang menyentuh hati saya untuk memeluk Islam, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sebut bismillah. Nah, hal ini membuat saya bahwa Muslim itu tidak kesasar. Tetapi Muslim itu tergantung kepada Allah. Iya. Lalu kedua, seperti saya sebutkan tadi, setelah jadi Muslim, kita telah memiliki pengetahuan, yakni pengetahuan bahasa Arab. Dan itu bahasa dari awal sampai akhir, kita tutup mata, kita pergunakan juga bersama-sama dengan nabi-nabi dan terdahulu di surga sana. Lalu yang ketiga, berpatokan pada hidayah itu sendiri, Allah SWT menggerakkan saya menyelidiki Al-Quran itu, saya bandingkan dengan Bible itu sendiri. Dan saya melihat, ini yang terakhir saya sampaikan, saya melihat orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang ramah. Waktu saya kuliah, saya punya teman orang-orang Muslim. Ramah, cerdas, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Muslim itu adalah agama yang baik. Ya, setahu saya begitu.
Pak Danse ya. Pak Danse semoga dikasih kesabaran yang ini ya, harus kuat. We fight together, because I believe you're is the good person and you're a strong people. So I believe you will be do it. Okay, Pak Danse, you must keep fighting. I believe that is all about the hidayah, and we will be istiqomah. Amin. Yes, I think I express thank you to the Yosel to support me as mualaf, mas istiqomah, Amin. and also praying everywhere and every day. Yeah, And I then, will. as mualaf, must study hard how to pray in Arabic, and also how to be better and better. Because the important thing in our character is became good. And when our character became good, so we can example to another person. And I hope many friends became mualaf. When they mualaf, so we more add a friend. I think so. Yeah, I Audionya hilang Mbak Josel. Lagi di jalan soalnya nih. Oh, ada yang minta diterjemahkan. Artinya tadi itu istiqomah, terus sholatnya Pak Danse itu ini berbahasa Arab terus begitu, pray gitu ya, berdoa. Pokoknya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu intinya. Dan Mbak Josel memberi contoh, terus Mbak Josel itu memberi semangat, mendukung terus. Itu loh, itu intinya. Iya, maksudnya artinya begitu, karena tadi ada yang meminta saya berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Nah, memang sebelum Pak Danse ini mualaf, kita selalu menggunakan bahasa Inggris ya dalam obrolan ataupun setiap pengalaman kami atau apa, kita sharingnya menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena beliau ini sangat luar biasa untuk bahasa Inggrisnya juga. That is very well, is good enough, is for using the English language. Untuk semuanya yang di luar sana, sebentar Bang Wanya, maaf ya. Untuk semuanya yang di luar sana, jangan sepelekan bahwa orang mualaf itu bodoh. Ingat ya, untuk semuanya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan apapun, 如果你说这道的普通话，你说普通话，我真的可以用的普通话。Nah, I hope, saya harapkan in this group, pada grup ini, CCC, have the program English dialogue. Ada program bahasa Inggris. We will have plan. Our religion is general religion to all over the world, sebab agama kita, agama Islam, ada di dunia. So not only Indonesian understand, bukan hanya Indonesia mengerti, but all nations understand. Tetapi semua bangsa-bangsa itu mengerti. Because mualaf is great, clever. Sebab para mualaf itu adalah orang-orang cerdas. Mualaf not only in Indonesia, but they later will go to abroad. Para mualaf itu bukan hanya akan berada di Indonesia, tetapi suatu saat mereka akan berada di luar negeri. So share the word of God. And then the Muslim is great untuk menyampaikan kebenaran Muslim itu sendiri. Thank you very much. God bless you. Waktu jadi pendeta ada di Manado. Pernah ada di Surabaya waktu saya belajar ilmu perpustakaan di Universitas Erlangga Surabaya. Oke, terima kasih Pak Dance. Kenapa saya nanya itu? Saya punya om namanya Dance juga, tapi panggil saya Dance, bukan Dance. Dance. Itu seorang pendeta juga, tapi di Jawa Barat, Pak. Dari Jawa Barat, istrinya orang Manado, putrinya namanya Esther, satu angkatan dengan saya, umur. Terima kasih ya Pak Dance. Kalau gitu, dilanjut Bang Andi.
Makasih Pak Yan. Jadi begini Pak Danca. Gimana itu? Ayat di dia guru bahasa Inggris. Ngerti tos? Entos. Awak kula nanu siko Bang di adu sadonyo di siko mantap kuma. Keluarin semua bahasa nggak apa-apa. Cica si minggu bukan di Cica si minggu. Gimana dong? Terus supaya Terus saya mau keluar bahasa Bugisnya. Koko dia adalah saya. Kenapa wakarimas kah? Apa dia Pak Danca? Torang suka baku sedu torang. Orang semua bersaudara. Yono. Oh, Pak Dante, ini before your resources. Bukan pilih semua baku sedu kita. Gimana? Pak Dante, anak tanan desu kami masaka. Watashi no Manado desu. Izin keluar. Memoriku pusing. Beliau ternyata begini. Beliau bilang, artinya itu bahasa Jepang ya. Natanan desu kami masaka. Pak Dante, you hear me? Yes, I heard you. Okay, anatanan desu ka ka? Ya, watashi wakarimasu. Watashi dekimasu. Nihongo sokashi sedikit-sedikit. Oh, sokashi Nihongo. Ya, Nihongo. Hiroshima Nagasaki Bumato. Pokoknya bahasa apa aja. Di sini kan dia kelihatannya bukan. Di sini besar. Kalau ni hao ma bagaimana Pak Josel? Hao. Ini izin bisa. Oh boleh silakan. Ya silakan Pak Tejo. Ini ya Iwang. Untuk Pak Dance nih, ada sesuatu yang ingin lebih dipertegas lagi. Kan sekian puluh tahun menjalani agama sebelah, kemudian baru akhir Juli kalau nggak salah ke agama yang ini yang baru, secara pribadi dan secara bersama mengucapkan selamat datang di dunia Islam. Barangkali secara ini Pak Dance, secara prinsipilnya gitu, yang mengetuk sehingga bisa ke sini, mohon izin kalau boleh bertanya, kira-kira yang mana ya Pak? Iya. Yang mengetuk sampai menyentuh hati yang paling dalam, sehingga Bapak mengambil keputusan finishing untuk menjadi mualaf. Ya, saya temui dari Bible itu sendiri bahwa Sang Pencipta itu bernama Allah. Berdasarkan Amos 5 ayatnya yang terakhir. Lalu hanya Al-Quran itu yang menyebutkan nama sesembahan satu-satunya itu adalah Allah. Dan yang menyentuh hati saya untuk memeluk Islam, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sebut bismillah. Nah, hal ini membuat saya bahwa Muslim itu tidak kesasar. Tetapi Muslim itu tergantung kepada Allah. Iya. Lalu kedua, seperti saya sebutkan tadi, setelah jadi Muslim, kita telah memiliki pengetahuan, yakni pengetahuan bahasa Arab. Dan itu bahasa dari awal sampai akhir, kita tutup mata, kita pergunakan juga bersama-sama dengan nabi-nabi dan terdahulu di surga sana. Lalu yang ketiga, berpatokan pada hidayah itu sendiri, Allah SWT menggerakkan saya menyelidiki Al-Quran itu, saya bandingkan dengan Bible itu sendiri. Dan saya melihat, ini yang terakhir saya sampaikan, saya melihat orang-orang Muslim itu adalah orang-orang yang ramah. Waktu saya kuliah, saya punya teman orang-orang Muslim. Ramah, cerdas, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Muslim itu adalah agama yang baik. Ya, setahu saya begitu. Oke.
Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang diyakini dan pengalaman hidup yang Bapak alami bisa ditularkan kepada yang lain dan kemudian akan menjadi sebuah mercusuar yang bisa menuntun mungkin saudara-saudara kita yang masih belum paham tentang ini. Terima kasih Bapak Dance sudah bisa ngobrol sedikit. Terima kasih Pak Tejo. Bahasa Jepangnya itu watashi wa anato ga itsumo. Itu ya Pak ya. Artinya mudah-mudahan Bapak ngerti. Watashi itu adalah nama Bang. Watashi wa desu desu ka. Iya. Watashi itu nama Tapi saya. gue nggak salah dong. Gue nggak salah dong. Iya. Iya. Maksudnya begini. Watashi no namae wa dan cemomok des. Nama saya dan cemomok. Watashi no Manado Kara. Saya berasal dari Manado. Watashi no Malang Ikimas. Jadi dalam waktu singkat ini saya hendak ke Malang. Iya. Ada yang punya ada senior kita ini yang akan saya minta berbicara. Watashi namae wa Bentar Mbak Yosel. Ada Opung Rambe. Si Opung ini adalah Ketua Umum Perkumpulan Advokat Seluruh Indonesia. Opung Rambe. Silakan Opung, ada yang mau disampaikan ke Pak Dance? Minum botrek dulu Opung. Opung. Belum minum botrek dulu Bang Handi, dilanjut dulu. Ya, kalau bisa bahasa Jepangnya Opung. Waduh, bahasa Jepangnya nanti bisa putar kacir dunia kalau apa yang bicara. Baik. Yang penting Pak Dance malam ini sudah memberikan statement, berbagi kisah, liku-liku perjalanan beliau sehingga menjadi mualaf, sering diskusi. Ternyata selama ini baru kita tahu dia sharing sesama mualaf. Sebelum dia bersyahadat dia sharing dulu, dia diskusi dulu, terus dia mantan dosen juga, terus kemudian dia mempelajari Al-Quran. Jadi bukan berdasarkan halusinasi beliau. Iya. Ya, betul itu Pak. Karena begini, kalau seorang pendeta itu menyelidiki dengan sebenar-benarnya Alkitab itu, pasti dia akan mualaf. Ya. Sekali lagi, seorang yang memiliki hidayah, dia Allah arahkan belajar. Jadi semakin mendalam dia mengetahui Alkitab itu kehendak Isa Al-Masih, semakin dia mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Betul sekali. Dan saya tambahkan lagi bahwa mualaf-mualaf ini tidak ada kesaksiannya yang halu ya seperti di channel Yusuf Menipulu itu. Tidak ada. Semuanya logis dan bisa diterima oleh orang akal-akal orang yang masih sehat. Ya. Tidak halu ya seperti ya dijamah Menipulu itu ya. Dijamah oleh Yesus gitu. Kita ngepul murtadin botol, odong-odong yang disetting seindah mungkin, yang akhirnya Allah buka kebodohan mereka lalu ditertawakan oleh orang-orang yang masih berakal ya. Tetapi dipuji oleh orang-orang bodoh ya. Seperti itu ya. Kira-kira mualaf bedanya di situ ya. Dan intinya dari kami bercanda bahasa Inggris, Arab, Cina, Jepang, ini tandanya kami mualaf itu cerdas. Bukan orang-orang yang munter-munter di atas tempayang alias nggak sekolah terus ngaku-ngaku A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi alhamdulillah ya, kita mualaf-mualaf rata-rata orang-orang yang berakal begitu ya. Tidak halu, mimpi, ada penglihatan, ngelihat ini, ngelihat itu, sekonyong-konyong langsung masuk Islam. Untuk perbandingan yakin sekali. Sebentar Pak. Supernatural banget hidup loh ya, gitu drama banget. Dan kemudian jadilah kami mualaf seperti tidak, seperti ada proses-proses yang kami lewati secara logika, kemudian proses-proses yang kami lewati sebelum kepada fase ini. Begitu, tidak seperti narasumber yang tampil di channel Nyungsep Menipulu itu. Aduh. Para murtadin settingan, padahal ya kebanyakan juga ada yang kadal ya, kafir dari lahir, tapi ngaku-ngaku mantan muslim. Kalau saya difitnah orang bukan lulusan sekolah Alkitab kok ngaku-ngaku. Saya malah ketawa gitu loh.
saya malah ketawa. Ketawanya gimana? Karena bagi saya nggak bangga waktu gitu pernah menjadi bagian dari pelayanan mereka. Saya nggak bangga pernah menjadi pendeta, karena kalau saya bangga, Pak Dance bangga, mungkin kami nggak masuk Islam. Pertama itu, bagi kami masa lalu kami bukan sebuah pencapaian terindah, terbesar, terbaik, tetapi sebuah aib paling memalukan yang pernah kami terima, yang pernah kami jalani dalam kehidupan ini. Itu kalau bagi mu'alaf. Jadi nggak perlu kami ngaku-ngaku begitu, ya. Baru-baru ini ada saudara saya, sepupu saya ngancam saya mau polisikan saya, katanya. Kalau saya nggak bisa menunjukkan ijazah bahwa saya pernah sekolah di sekolah Alkitab, nanti dia bakal polisikan saya. Sebab itu alhamdulillah saya agak tenang tadi mendengar ada kepala perkumpulan advokat atau apa ya tadi? Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia. Jadi di Manado ada. Ya mudah-mudahan ya kalau saya ada masalah kecil-kecil seperti ini, sebenarnya receh banget ya untuk saya ceritakan. Mudah-mudahan ya salah satunya ya ada orang-orang yang langsung insya Allah membackup saya dari belakang. Backup. Saya, sepupu saya, aneh sekali, sepupu saya ini dia yang sekolahkan saya. Saya ini dari got, ya. Saya ini orang dari got, tukang pukul, preman kampung, tukang minum, tukang apalah, pang mabuk, pang minum, pang judi. Ini saya ini orang got. Lalu dia pungut saya, angkat saya, bawa saya ke sekolah Alkitab. Disekolahkan selama 2 angkatan di sana. Lulus. Begitu lulus, saya sekarang dikatakan tidak lulus katanya. Dia tahu dia yang sekolahkan, tapi dia yang mendustakan kalau saya pernah adalah seorang lulusan sekolah Alkitab karismatik begitu. Dia yang mendustakan begitu. Pintar sekali begitu. Pantesan saya saja surat-surat saya dan ijazah saya ditahan. Ya. Pantasan saya saja. Dan saya juga nggak butuh itu. Saya sekarang guru fikih di 2 madrasah. Ya, saya guru fikih di 2 madrasah. Saya juga nggak pakai itu ijazah pendeta untuk ngajar di madrasah. Kan saya pakai ijazah yang sekarang saya capai sekarang kan begitu, yang formal. Ya alhamdulillah saya sekarang lagi kuliah pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam ya, di Institut Agama Islam. Saya menempuh pendidikan agama Islam untuk insya Allah menjadi, saya cita-citanya memang jadi guru dan sudah dari tahun 2014 saya sudah guru madrasah ya. Bukan guru madrasah sih ya. Guru SMP. Guru Islam setingkat SMP ya. Entah kalau madrasah nanti dibilang Kementerian Agama, tidak ya. Saya sekolah agama Islam berbasis Islam setingkat SMP dan SMA ya begitu. Saya diancam oleh saudara saya sendiri, sepupu yang menyekolahkan saya di sekolah Alkitab loh, Om Dance. Ancam kalau saya nggak bisa menunjukkan surat pelantikan saya sebagai pendeta dan surat penamatan saya, maka saya akan dia polisikan. Saya bilang silakan. Saya memang tidak punya bukti-bukti sebab kalian yang menahan berkas-berkas saya, kalian sembunyikan berkas-berkas saya. Tapi saya punya foto-foto saya punya saksi-saksi kalau saya tamat tingkat 2, saksi-saksi kalau saya ada masih hidup semua, dan semua nggak mau berbohong demi kebenaran agama Anda, begitu ya. Nggak mungkin mereka siap berbohong. Ya, saya tunjuk semua saksi-saksi bahwa saya ditamatkan, lulus, selesai pendidikan. Ya, terkait dengan berkas-berkas saya yang ditahan, ya itu pintar-pintarnya mereka aja, nggak ngasih supaya apa? Nanti kalau saya keluarkan saya nggak punya kesaksian secara tertulis begitu kan? Nah, bisa dibuat apa? Dibuat sulit lah atau apa gitu, begitu. Tapi kan saya nggak butuh itu. Intinya saya punya foto penamatan, saya punya saksi-saksi teman-teman di mana saya pernah ditamatkan, dan sebulan setelah penamatan baru saya pulang. Bukan tidak selesai pendidikan di sekolah Alkitab, kabur, bukan seperti itu. Ya. Mereka ingin memframing, diskreditkan dakwah saya. Mereka ingin mendustakan supaya kami itu tidak berbicara tentang kebenaran. Tapi saya mau seketawa aja begitu.
Baik, Anda nanti yang ada salahkan saya sekarang Anda dustakan bahwa saya pernah sekolah di sekolah yang Anda juga tamat di situ. Lucu kan Anda? tenang Padahal aja Pak selama Ustadz. masuk Islam, Iya, saya tidak tenang. pernah menistakan agama manapun. Saya tidak pernah menghinakan bahkan sekolah Alkitab yang mendidik saya. Saya katakan mereka adalah guru-guru terbaik yang pernah saya temui sepanjang hidup. Ya, kenapa? Karena saking baiknya mereka mendidik saya menemukan apa itu tauhid. Ya, Seperti itu ya tenang saya aja. kira. Ya tenang aja Pak Ustadz. Ada Opung Rambe. Silakan Opung, ada yang mau disampaikan Opung? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Ustadz Filipus, kita siap, nggak usah takut. Bila perlu saya sendiri turun langsung ke Manado. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Waduh, saya jadi, ya saya pernah ya sekali tersangkut hukum ya. Saya pernah sekali tersangkut hukum. Ya Opung ya. Nanti insya Allah Bang Handi tolong dong kasih nomor saya ke Om Dance dan ke Insya Allah, segera. Allah saya yang orang tua saya yang satu ini. Saya mau dong di segera, udah. Insya Allah, supaya kalau ada masalah, dulu saya pernah tersangkut hukum ya, terkait bom Surabaya ya, bom Surabaya, tapi saya bukan yang ngebomnya. Jadi waktu kejadian bom Surabaya, saya mencuit di Facebook ya, kemudian di blow up oleh netizen, seolah-olah saya ini sekutu daripada pelaku, padahal saya paling jijik sekali dengan terorisme. Karena saya adalah korban berita tentang Islam, bahwa Islam itu teroris begitu. Tetapi sudah saya temukan kebenarannya, dan saya paling jijik dengan yang namanya terorisme, radikalisme. Bahkan saya setuju dengan upaya pemerintah tentang deradikalisasi. Ya, saya sangat setuju sekali. Kalau memang benar ya, tapi radikal yang benar, bukan diradikal-radikalkan sesuatu yang nggak radikal begitu. Jadi akhirnya terkesan jadi Islamofobia, Arabfobia dan sebagainya ya. Saya kemudian mengeluarkan kata-kata yang kemudian viral ya. Kemudian viral dan lalu saya ditangkap, tapi alhamdulillah cuma 21 hari di dalam, tidak sampai ke persidangan ya. Saya nggak tahu kenapa nggak sampai ke persidangan begitu. Tapi saya sempat tersangkut hukum. Waktu itu saya nggak tahu mau mengeluh sama siapa, nggak ada. Saya pasrah aja, tapi alhamdulillah walaupun nggak ada yang nolong, tetap saja Allah lah yang menjadi penolong lah. Apa namanya? Saya teruskan. Jadi oleh karena itu Pak Dance, Pak Ustadz Filipus, kalau ada hal-hal yang menyangkut hukum, kita backup semuanya, kita konsentrasikan. Nggak usah khawatir, insya Allah kita ada seluruh Indonesia. Dan tanpa pamrih, gratis, tanpa bayaran dipungut apapun. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, sedikit Ustadz Filipus udah lihat di WA? Belum Bang, belum. Coba lihat. Itu udah saya kirim. Ya, nanti habis ini saya koordinasiin. Saya save ya. Lanjut dulu, Bung. Bicara dulu. Lanjut. Nah, kepada Pak Dance dan Ustadz Filipus ini, sesungguhnya kesempurnaan Al-Quranul Karim itu mengatur manusia ini, kan aturan itu bila kita lakukan, kita laksanakan, itu pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Itu pertama. Kedua, nikmatnya kita lakukan, kita laksanakan itu, kita mendapat langsung pahalanya di dunia sampai ke akhirat. Contoh, jangan engkau berzina. Ada larangan. Bila itu dilanggar, mungkin di dunia ini pun kita sudah mendapat laknatnya, mendapat dosanya. Bahkan penyakitlah yang sudah pasti, karena itu bukan perbuatan yang dibenarkan. Itu salah satu. Kemudian nikmatnya, bila kita sholat itu, kita rasakan nikmatnya setiap sholat. Hablum minallah, benar-benar kita rasakan. Insya Allah hati kita tentram, jantung kita pun tenang,
kata dokter Husaimah, bila jantung itu detaknya normal, jauhlah dari yang namanya koroner, yang namanya darah tinggi, itu kata dokter Husaimah. Mungkin beliau bisa dapat menerangkan lebih jauh. Kemudian gerakan sholat itu sendiri merupakan suatu pergerakan dalam tubuh kita, melancarkan seluruh peredaran darah. Ini yang tidak dapat dimaknai oleh oten-oten juga termasuk para muslimin pun banyak nggak paham itu sholat gunanya apa sih, manfaatnya apa sih, maknanya apa sih. Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Makanya kalau kita berdakwah begitu tinggi dakwahnya, sedangkan yang kita dakwain itu oten-oten ataupun barangkali nggak ngerti sama sekali. Jadi kita harus datang memulai dari rendah dan melihat, menikmati. Dan ini sudah saya praktekkan, alhamdulillah. Kalau saya bilang nanti 1, 2, 3 dan seterusnya mungkin ada keliru. Tapi tak bisa lagi dapat bilangan yang saya praktekkan yang demikian. Artinya mereka melihat dan saya jelaskan kepada mereka seperti saya terangkan tadi. Gerakan sholat itu sangat-sangat menentukan dalam tubuh manusia. Mungkin Pak Dokter akan menerangkan lebih jauh. Contoh, ibaratnya ada gangguan kesehatan dalam tubuh kita, nggak perlu ke dokter lah. Waktu sholat aja kita bisa rasakan kok. Wah ini gak enak badan ini, wah ini ada gangguan ini di sini. Nah demikian. Jadi Allah itu sudah memberikan sedemikian rupa bagi umat-umatnya ini. Nah, dalam konteks yang demikianlah kita sampaikan kepada oten-oten yang mereka lihat. Dan itu selalu saya praktekkan, mereka mempertanyakan, apa sih nunggang-nungging itu? Kok 5 hari sehari semalam enak tidur subuh kok malah suruh bangun dan sebagainya. Itu kuterangkan dalam bahasa ringan, dalam bahasa pasar, mudah mereka mengerti, mudah mereka memahami. Nah, insya Allah minggu ini saya mau ke Kalimantan. Mungkin ada di sana mau saya selesaikan, ada yang mau mualaf. Nah ini saya tekankan, jangan para ustadz-ustadz kita ini berbahasa tinggi dengan mereka-mereka itu. Kalau mereka yang sudah pintar-pintar, apalagi mereka berfilsafat, wih, jagonya luar biasa. Mungkin kalau bukan urat lehernya si Handi Celebes, udah putus kali. Tapi karena uratnya muter terus. Kembali. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan urat bajanya Handi Celebes ini masih kuat. Nah, ini saya tekankan kepada yang dimuliakan Allah, Bapak Dance. Demikian juga Pak Ustadz Filipus ini. Kita datang dari bahasa rendah aja, kita praktekkan, insya Allah mereka. Apalagi tuh wajahnya dua mualaf ini, waduh bercahaya banget. Apalagi Ustadz Filipus itu, wah Masya Allah cahayanya. Subhanallah, benar-benar nggak kabut lagi, sudah hilang semuanya. Tapi kurang abdal Opung kalau Opung nggak open cam. Oh iya. Astagfirullah. Dari tadi kamu ngomong Andi. Tuh. Nah ini dia. Nah ini. Ya, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Seluruh Indonesia. Ini dia. Nah, nih udah Pak Danse nggak tahu berapa umurnya itu. Nah ini udah 70 nih, jalan 71 nih, 17. Kata si Andi Celebes 17 katanya umurnya ini. Nah ini. Nah jelas ya Pak Ustadz Filipus. Iya Opung, iya insya Allah jelas. Nah itu cahaya wajahmu itu loh. Jadi kalau ada oten di sampingmu itu dengan itu beda kelihatan. Kenapa? Karena air udukmu itu sudah masuk ke pori-pori, masuk ke sampai sudah dari wajah ini. Tahun yang lalu pernah saya ceramah di sini tuh kasih
dari wajah ini dicucikan langsung hatimu yang kotor dahulu itu bersih suci. Barakallah. Nah itu cahayanya. Pak Dance juga luar biasa. Inilah yang perlu kita praktekkan kepada mereka. Apalagi yang namanya oten-oten yang masih taraf, masih garis bawah, grassroots. Untuk mereka memahami dan melihat. Saya yakin ini yang saya praktekkan 50 tahun terakhir inilah. Yang saya praktekkan alhamdulillah. Dan perilaku, tindak tanduk dan ucapan saya nggak pernah kasar dan sebagainya. Ya apalah tuntunan dalam hidup di Al-Quranul Karim itu ya kita terapkan insya Allah. Nah, kembali kepada Pak Dance sama Ustadz Lipus. Kalau masalah-masalah hukum insya Allah nggak usah khawatir. Sepanjang itu jamaah GCC kita siap 24 jam di udara, nggak usah khawatir. Alhamdulillah. Nah, saya tinggal angkat telepon jadi itu semua karena kita ada di Indonesia. Insya Allah. Demikian Bapak Dance, barangkali juga saya dampakkan, saya harapkan kita selalu istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dan juga kita giatkan hablum minallah hablum minan nas. Demikian Bang Andi Celebes yang berurat bajak leher. Lanjut. Ya, Pak Opung ada yang satu ketinggalan, anak buah Opung itu juga ada yang doktor, ada macam-macam, itu banyak yang mualaf ya Opung ya? Betul. Mayoritas yang sudah sarjana lah S1, S2, S3. Kalau yang grassroots itu memang yang tadi itu kita datang dari kalau kita langsung masuk ke tauhid mereka tidak akan menerima. Tapi kita masuk dari rohani yang paling dalam seperti ya suruhan yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah mereka akan tertarik. Demikian kalau untuk di sini kita lengkap semuanya. Ada dokter itu, ada dokter Husaimah. Ada semua kita lengkap di sini. Nggak ada yang kurang, insya Allah. Ya, demikian Bang Andi Celebes. Terima kasih Opung. Silakan. Ini yang belum bicara ini Indriati yang mualaf pas bulan akhir bulan suci Ramadan kemarin. Ibu Indri belum bicara nih, silakan Ibu Indri. Ibu Indri. 1 bulan. Kayaknya menjauh ya Ibu Indri ya. Ya sudah, ada yang mau bicara lagi, silakan sebelum ditutup. Saya dulu Bang. Iya. Jadi tapi saya sebenarnya ada kekhawatiran tersendiri dengan mualaf beliau ini. Kekhawatirannya di mana? Karena beliau ini pas dia mualaf sangat fenomenal, Bang, sangat fenomenal. Artinya sesering orang bahas di channel-channel Muslim itu dan begitu banyak fitnahan kepada beliau, dan saya yakin sekali mereka akan tetap bergerak bagaimana caranya Pak Dance ini kembali ke agamanya lagi. Karena memang Pak Dance ini fenomenal sekali Bang, fenomenal sekali karena dari cara pendidikannya S2 ya Pak Dance kayaknya ya, S2 artinya orang yang berpendidikan begini masuk ke menjadi mualaf artinya satu pukulan berat buat mereka. Jadi satu kekhawatiran besar, makanya kita harus memberikan support penuh kepada Pak Dance ini, dan kita harus melihat perkembangan beliau karena juga Bang, dari hasil survei itu Bang, orang yang berpendidikan di dalam keluarganya kalau dia mualaf 95% akan mengikutinya. Makanya saya khawatir sekali di sini Bang. Ya itu saja dulu Bang. Makasih, kekhawatirannya Anda itu memang perlu kita respon, tapi insya Allah Pak Dance masih bisa menangani itu. Tapi kalau memang merasa ada ya pelanggaran 312 itu ya, atau pencemaran nama baik, tenang aja Pak Dance gitu ya. Bapak Dance sejak masuk di GCC ya
tinggal teken ada penasihat hukum siap mendampingi Pak Dance. Kira-kira begitu. Tinggal Opung angkat telepon, alamatnya di mana, Peradin akan datang ke rumah Pak Dance. Iya. Iya. Harus saya sampaikan bahwa saya harus istiqomah. Betul. Saat-saat ini saya kembalinya dari Malang. Kemarin dulu saya pulang dari Malang, langsung saya diserbu. Ada beberapa pendeta datang di rumah saya. Tujuannya itu, selama dialog ini, saya memperkenalkan saya masuk Islam oleh karena ikuti Yesus. Cuma karena belum diberikan hidayah khusus mereka, jadi tetap mereka belum mengerti. 1000 kata ungkapan nasihat tetap mereka bantah. Dan mereka mengungkapkan bahwa suatu saat saya akan murtad kembali, akan masuk Kristen kembali. Itu keyakinan mereka. Dan ada seorang pendeta mengungkapkan bahwa cepat kembali, nanti kami akan beri 10 juta segera. Kirim rekening Anda, saya segera kirimkan uang 10 juta dengan catatan kembali. Namun prinsip saya, sekali saya sudah muslim, tetap muslim. Saya berdoa biar saya mati dalam waktu singkat atau Tuhan perpanjangkan. Saya meminta saya mati dalam keadaan muslim dan dikubur dalam keadaan muslim. Allahu Akbar. Itulah keyakinan saya. Ya. Begitu. Ya, artinya nyawa pun taruhannya ya, Om Dance. Ya. Ya. Mantap. Karena saya mengerti bahwa hidup di bumi ini hanyalah sementara. Hidup kekal, surga yang indah. Jadi prinsipnya tetap berusaha meminta kepada Allah supaya dia berikan kebebasan untuk kembangkan karakter yang baik. Karena karakter yang baik bisa memudahkan saya hidup bebas untuk memberitakan apa yang terbaik untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Kameranya buka dong Pak Dance, kameranya ada sesuatu buka. yang saya ingin sampaikan ke teman-teman saya ini supaya mereka itu tidak menganggap bahwa muslim itu salah. Saya tetap berdakwah menyampaikan sesuatu yang terbaik agar mereka itu juga seperti saya mualaf. Iya, itu ya, dulu. Begini, ya baik Pak Dance gini ya, apapun yang kira-kira membuat Pak Dance tidak nyaman, baik pencemaran nama baik, baik itu ancaman, kalau sekiranya ada buktinya, Pak Dance sudah tidak sanggup menanggulanginya sendiri, Bapak mau berproses hukum, insya Allah dibantu oleh Peradin. Tapi dengan catatan ya mulai bersabar saja dulu. Itu intinya di sana. Tapi kalau memang Pak Dance ingin mengkanter mereka melalui jalur hukum, ya Opung atau JCC siap membantu Pak Dance. Iya. Itu saja. Bagaimana Opung? Siap 24 jam. Tuh, ketua umum yang ngomong nih. Fisabilillah. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Ya. Kalau Jadi, saya sih biasa-biasa saja. Cuman keluarga saya itu tidak setuju ungkapan dari Yance Yosef bahwa saya adalah tidak waras, stres, ada gangguan jiwa. Itu keluarga saya tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Maksudnya Kalau tidak masih setuju Pak Dance. Sebentar, Pak Dance maksudnya tidak setuju itu dalam hal apa? Mereka tidak setuju saya dihina, difitnah, mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Kalau toh memang mereka itu terus-menerus menghujat saya seperti itu, ya saya minta bantuan hukum. Tetapi saya yakin
segala persoalan itu bisa berlalu. Seperti saya sebutkan tadi, sekalipun saya diangkat, saya tidak akan terbang. Saya dijatuhkan, tidak akan terkapar. Karena Allah di dalam hidup saya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi maksudnya begini Opung, kalau Pak Dance sendiri sih mau diapain aja ikhlas menerima, memaafkan. Tapi keluarga Pak Dance ini nggak rela kalau Pak Dance-nya di seperti itu gitu loh. Sedangkan keluarganya Pak Dance ini masih Kristen semua Opung. Iya. Itu loh maksudnya Opung. Iya. Ya. Memang ya seperti saya sebutkan tadi, memang saya sudah nelpon kepada Yance Yosef itu yang memfitnah. Yeah. Saya sudah nelpon dan dia berkali-kali minta maaf kepada saya. Oh, udah minta maaf. Iya. Disaksikan oleh keluarga saya, dia minta maaf. Ya, kalau udah minta maaf, udah selesai persoalan. Sudah selesai. Dimaafkan aja, Pak. Iya. Ya, memang memaafkan itu adalah pahala yang paling besar dan fitnah bisa berbalik kepadanya dan pahalanya sampai ke akhirat kelak akan ditemukan, dirasakan. Bahkan di dunia pun dirasakan itu pahalanya Pak Dance. Mohon maaf, saya ini adalah seorang pemimpin sudah lama bergerak di bidang sosial. Fitnah luar biasa. Dan ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu adalah benar. Itu betul-betul saya rasakan. Akan tetapi saya terima seperti Pak Dance. Ya sudahlah. Mungkin doa itu bagiku. Demikian. Artinya fitnah itu membawa kita ketenteraman, ketenangan. Bila kita terima, bila ada keikhlasan dari hati nurani kita. Kita ingat seperti Rasulullah dulu. Rasulullah berada difitnah, dilempar, dimacam-macamin dia. Hanya dia balas dengan senyuman di hatinya ucapan astagfar. Saya kira demikian itu Pak Dance. Tapi kalau sudah berlebihan, sudah tidak lagi dapat ditolerir, ya kita siap. Benar-benar kita siap. Takkan saya izinkan seujung rambutmu pun diganggu, dirusak oleh orang lain sepanjang saya masih bisa sehat walafiat. Demikian sumpah bagi diri saya buat Pak Dance dan Pak Ustadz Filipus dan semua mualaf-mualaf yang ada di sisi dan MMC. Insya Allah kita amal ma'ruf nahi munkar. Demikian, lanjut. Mungkin Bang Andi ini. Silakan, ini pembelajaran juga lah ya. Hati-hati bermedia sosial gitu loh. Apalagi ini masalah agama. Betul. Ya, agama ini adalah hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Janganlah menjelek-jelekan seperti itu, apalagi ditayangkan di channel Oten gitu loh. Saya juga waktu itu gelisah, cuma saya nggak punya nomor handphonenya Pak Dance. Menyebut Pak Dance ini gila lah, nggak tamatan sekolah pendeta lah, nggak boleh seperti itu. Apalagi yang menyampaikan itu adalah seorang pendeta juga. Ya, padahal semua mengaku katanya ajaran kasih. Nggak seperti itu seharusnya. Ini syukur alhamdulillah lah Pak Dance mau memaafkan. Ya, ini pembelajaran. Sebenarnya kalau Pak Dance mau maafkan, dia bisa saja dia ini membuat suatu persyaratan. Dibuat di konten, di video call, dibuat video gitu, ditayangkan bahwasanya ini, tapi kan itu nggak dilakukan oleh Pak Dance itu sendiri. Jadi ini pembelajaran lah bagi kita semua. Hati-hati gitu loh. Hati-hati karena bagaimanapun juga jejak digital ini sangat gampang gitu loh. Dia akan tertinggal, ya, dia akan tertinggal. Jadi amat kita sayangkan lah ya, karena bagaimana juga di saat orang itu memilih suatu agama, itu adalah hak pribadi dia. Ya, hak pribadi dia dan dilindungi oleh negara sendiri. Jadi hati-hati ya, karena faktor kita nggak suka, kita sebut orang ini gila lah, kita sebut orang ini nggak tamat sekolah lah. Ini kan naif nama seperti ini. Jadi alhamdulillah lah Pak Dance berlapang dada. Ini mungkin ini berhubung ini kita siarkan juga. Ya, semoga saudara-saudara kita yang sebelah juga memahami. Walaupun saudara kami difitnah, tapi itulah dia selalu memaafkan.
Kalau udah seperti itu timbul pertanyaan saya, ya, yang agama kasih itu sebenarnya yang mana gitu loh. Jadi ini hati-hati, iya hati-hati gitu kan. Ya, saya alhamdulillah kalau saya di posisi Pak Danje saya nggak mau terima, saya akan tutup sampai habis itu, karena itu udah menyangkut ya mereka canangkan di media sosial. Untung aja lah anak Pak Danje waktu itu protes kan, ayahnya digituin. Saya mau nonton itu, anak Pak Danje protes. Nah ini hati-hati gitu loh. Ya, karena faktor kita tidak suka orang mu'alaf. Ya ini bukan untuk orang mu'alaf saja, termasuk juga orang murtadin. Kalau ada yang pindah agama Kristen, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa saya murtadin ini A, B, C, itu nggak boleh. Kecuali kalau dia mengarang-arang cerita gitu loh. Boleh. Jadi ini sekali lagi, ya alhamdulillah Pak Dance berjiwa besar untuk ini. Ya sebenarnya kalau kita kasus ini gampang nih Pak Dance. Sangat gampang sekali ini. Tapi itulah Pak Dance. Ini kita beritahukan juga kepada oten-oten yang sudah menonton di YouTube itu bahwasanya pendeta tersebut sudah meminta maaf. Artinya apa? Artinya apa yang diomonginnya itu, apa yang disampaikannya itu ternyata tidak benar. Demikian Bang Andi. Satu pertanyaan ke Dr. Sondi. Dr. Sondi ini adalah praktisi hukum, dosen ilmu hukum. Apa sih yang harus dilakukan kalau kita ini dicemarkan nama baik kita melalui medsos? Apa yang harus kita lakukan? Dokter silakan. Betul, itu juga pertanyaan saya itu. Oke, makasih Bang Andi. Sebenarnya banyak Bang Andi ya. Dunia digital ini ya pasti kita nggak akan bisa menghadangnya. Kalau kita rujukkan kita ke negara kita Indonesia, banyak undang-undang aturan yang mengatur seperti itu. Ya, baik itu masalah pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan sebagainya. Makanya undang-undang ITE itu diciptakan seperti itu. Nah, untuk kasus masalah ini itu banyak undang-undang dan pasal-pasal yang bisa kita terapkan. Contohnya Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, ya kan, Undang-Undang KUHP 156 156A, Undang-Undang nomor 1 1946 atau KUHP 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Banyak sebenarnya. Makanya hati-hati gitu loh. Kita memang diberi kebebasan untuk bermedia sosial, tapi tolong hati-hati. Karena dampak dari media sosial ini sangat luar biasa, apalagi menyangkut tentang agama. Ini sangat riskan gitu loh. Sangat riskan. Ya kan, apalagi itu dikeluarkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya itu adalah tokoh agama. Ini luar biasa ini. Ya, sangat luar biasa ya kan. Artinya ya kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda akidah, tapi hargain itu adalah hak orang. Tidak elok kita menyebut orang ini sudah berpindah, kita sebut orang ini gila lah, orang ini nggak tamat sekolah lah, itu sangat tidak, ya sangat luar biasa lah pindah seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Dance ini berkeluarganya cukup bisa menerima ini. Kalau dikeluarkan pasal banyak Bang Andi. Seperti undang-undang saya sebut tadi itu. Tinggal kita saja mau pasal mana yang kita terapkan gitu loh. Gitu Bang Andi, makasih. Terima kasih. Ada yang lain? Mbak Joseph? Terima kasih dong. Iya, sudah ya. Suara saya ada? Ada, mantap. Oke. Jadi gini, yang diungkapkan dari Bang Sondi itu saya sangat setuju sekali. Itu termasuk saya ya, Bang Sondi ya. Itu banyak orang selalu berpikir bahwa menilai kita itu dari titik kita itu, mereka selalu meremehkan kita yang mu'alaf ini, bahwa kita ini tidak berpendidikan lah. Itu suatu apa ya, kayak diskriminatif gitu loh, diskriminasi kepada kita yang mu'alaf ini. Dan itu adalah sesuatu yang membuat apa ya Bang ya, jujur kalau dinyatakan itu agama kasih, seharusnya harap lebih sopan lagi, lebih paham lagi. Ketika apapun yang kita pilih, kita itu udah dewasa dan we have the choice in life. Jadi semoga yang di luar sana itu lebih paham dan tidak semena-mena dalam mengupdate suatu media itu di media itu. Dan saya sangat menyayangkan sekali, itukah yang dinamakan orang berpendidikan. Ketika saya mendengar Pak Dance ini dikatakan beliau gila, beliau ini, saya sangat kecewa sekali. Dan seandainya pun saya ini mampu untuk bisa memproses mereka, jujur saya akan memilih untuk saya tidak sekuat Pak Dance, saya tidak sesabar Pak Dance, tapi saya pasti akan menuntut orang itu. Tapi saya sangat salut dengan kelapangan Pak Dance ini menerima hidayah dan memaafkan mereka yang sudah menyakiti dan
I appreciate this gitu loh. Saya sangat salut sekali, Allah Akbar. Saya pengen nangis karena saya benar-benar melihat itu, video itu sangat menyakitkan. Dan saya sangat salut untuk Pak Danci bisa menerima itu, subhanallah. Ya Allah. Tapi kalau nggak salah Mbak Josel juga mengalami hal yang sama ya. Sama. Yang japri, yang aneh-aneh. Iya, sama. Mereka selalu mengatai saya bahwa saya ini adalah orang yang dangkal. Ilmu saya dangkal, ini saya dangkal. Jadi itu sering sekali saya terima, Bang Sondi, jujur. Jadi mereka terlalu menjudge dengan pribadi saya hingga saya tuh sampai menutup akun Facebook saya. Sampai kenapa? Karena memang jujur saya dulu adalah seorang model. Saya seorang model yang memang saya membawakan batik Indonesia untuk luar negeri ya. Jadi banyak sekali di situ follower. Itu mungkin Mbak Andi tahu ya, itu banyak sekali ya follower saya. Tetapi dengan saya masuk di diskusi Zoom ini, saya banyak sekali mendapatkan diskriminasi. Itu saya sendiri Bang Sondi. Jadi saya harap orang-orang di luar sana itu tidak menjudge kita karena kita pindah agama, dan kita punya pilihan, Anda tidak berhak menghakimi. Itu dari saya Bang Sondi. Ya, mungkin sedikit sebelum Bang Andi, ini juga pemberitahuan ya kepada oten-oten semua di luar. Inilah JCC. JCC ini berbadan hukum. Ya. Dan juga kita ya mohon maaf, penyiaran-penyiaran di JCC ini selalu saya pribadi dan Opung selalu akan saya awasi. Di saat ada perdebatan itu yang sudah menyimpang hukum, pasti saya ingatkan. Bang Andi tahu itu, Bang Amir tahu itu. Saya bilang ini di-cut, ini nggak boleh, ini dihentikan. Kenapa? Artinya di sini kita menyajikan perbedaan ilmu itu, tapi tetap kita bersandaran dengan hukum. JCC sudah berbadan hukum. Ya, makanya di sini kalau ada perdebatan itu resmi. Setidaknya kehadiran kita itu sudah diakui oleh negara. Dan saya juga sama Pak Rambe juga selalu mengawasi kalau ada perdebatan-perdebatan di sini yang rasanya sudah menyimpang dari hukum. Saya kalau hadir pasti selalu saya ingatkan. Tolong dihentikan, nggak boleh dilanjutkan. Bahkan pernah dulu waktu itu salah seorang oten mati ketakutan dia. Sampai dia nggak mau masuk sini lagi, dia ngomong sama Bang Andi, bahasanya udah minta maaf. Selagi dia minta maaf, kita terima. Tapi jangan ke depan itu nggak seperti itu lagi lah. Jadi buat oten-oten di luar sana, ya channel JCC ini adalah channel yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dan kita akan selalu mengawasi kalau ada perdebatan yang bertentangan dengan hukum, saya pribadi dan juga Pak Rambe pasti akan saya suruh hentikan perdebatan itu. Mungkin demikian Bang Andi. Makasih Bang Andi. Betul. Teman-teman mudah-mudahan ini didengarkan semua ya, terutama orang-orang yang di luar sana ya, membuat suatu konten monolog, berhati-hati menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Ingat, lihat, sudah banyak contoh, si KC udah terjerat hukum, Saifuddin Ibrahim sudah menjadi DPO, Paul Jong sudah menjadi DPO. Apakah Anda ingin mengikuti jejak mereka? Kalau nggak ada bahan, lebih baik Anda internet bahas Bible-mu saja, yakini dengan benar, itu lebih bagus daripada Anda membahas Al-Quran hadis di luar daripada penafsiran pokok. Ini berbahaya buat Anda semua. Jangan sampai Anda terciduk hukum, Anda tersentuh hukum, baper mengatakan kok kami minoritas selalu disentuh hukum. Ya Anda sendiri yang mengali lubang, Anda sendiri yang masuk. Jangan salahkan orang lain. Kira-kira begitu. Ada tambahan sebelum ditutup? Udah. Ya, Pak Dance ada yang disampaikan, silakan. Tambahan sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi tentang pembinaan. Selama kita dalam dialog itu memegang dasar apa yang kita sampaikan, kita memiliki dalil atau dasar, sekalipun itu bertentangan dengan lawan kita atau agama yang tidak sama dengan kita tidak disebut memfitnah atau menyalahkan agama lain. Betul. Seperti contoh yang disebut memfitnah, yakni menyebutkan begini, Al-Quran itu palsu, Bible itu palsu. Nah itu pasti ada sanksinya.
Tapi ketika kita itu dialog, lalu pro kontra, kita mempertahankan dan menyalahkan karena kita ada dalil, itu bukan penghinaan terhadap agama, tetapi itu dialog yang panas. Ya, mungkin begitu. Ya, contoh aja kayak gini Bang Andi, di saat Pak Dance ini disebut dia tersesat, itu udah penghinaan agama loh itu. Betul. Ya, di saat dia mu'alaf kan disebut pendeta Dance tersesat, itu udah ada pasal yang masuk di situ. Artinya apa? Kalau dia mengatakan Pak Dance sesat, berarti ajaran Islam itu adalah ajaran sesat. Nah, makanya hati-hati. Bernarasi itu hati-hati. Nggak ada alasan kita mengatakan kita tidak tahu hukum, itu nggak berlaku di Indonesia ini. Karena setiap warga negara itu dianggap mengerti tentang hukum. Makanya di saat ada mengatakan pendeta Dance itu tersesat menjadi mu'alaf, itu sudah ada delik hukumnya yang bisa kita jerat. Kenapa? Maknanya sama saja mengatakan agama Islam itu adalah agama yang menyesatkan. Nah, itu contoh kecil, kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Jangan sekali kita mengatakan orang tersesat di saat dia pindah agama. Jangan itu. Ya, karena itu juga sudah masuk ke dalam namanya penistaan agama. Demikian Bang Andi. Termasuk kasus Holy Wings yang begitu kira-kira ya? Ya, itu lebih parah lagi. Lanjut. Bapak moyangnya masalah itu sudah. Baik, ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ini 2 jam. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Baik, terima kasih kepada semua jamaah, kepada narasumber, Pak Dance, tetap istiqomah Bapak, sabar. Insya Allah ada waktu kita bisa jumpa kembali di Malang nanti. Ustadz Filipus juga terima kasih telah berbagi bersama kita. Untuk Ibu Dapur Hidayah, Ibu Teresia, mohon segera diurus administrasinya Bu. Jangan KTP Ibu masih Katolik. Ya, disegerakan ya Bu. Siap. Ya. Siap, Bang. Ya, terus kemudian Mbak Josel tetap istiqomah di negeri orang. Apapun masalahnya, silakan berbagi bersama kita di sini. Termasuk Ibu Indri juga. Dan lain-lain, apapun itu keluhannya, mari kita berbagi bersama. Supaya agak lebih meringankan gitu. Jangan dinikmati sendiri. Kalau happy silakan happy sendiri, tapi kalau ada sesuatu mari berbagi di sini. Terima kasih kepada narasumber Dr. Sondi, Opung, Bang Yan sebagai Dewan Suruh dan semua jamaah yang telah berpartisipasi. Semoga diskusi ini, semoga kisah Pak Dance dengan atensi juga oleh Ustadz Filipus semakin menambah iman Islam kita. Insya Allah kedepannya lebih baik semuanya. Sekali lagi apabila ada sesuatu, mari kita berbagi. Jadi kurangnya mohon maaf. Teman-teman di Menara Siar masing-masing jangan kemana-mana. Habis ini kita enjoy kembali dengan program yaitu diskusi lintas agama. Saya Andi. Bang, dikit. Jangan lupa buat yang di Kendal. Ya tadi sudah saya iklankan, apabila teman-teman yang berada di Kendal, Jawa Tengah dan sekitarnya yang membutuhkan cateringnya berupa makanan kotak apapun itu, ada hajatan apa, hubungi kami di JCC untuk membantu usaha Ibu Teresia. Itu kira-kira. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.